Nah ini nama kelompok taninya Bang Bre. Apa nih, welcome PPK Ormawa HMM Desa Bantarsari. Oke Bang Bre, yuk kita maju yuk. Kita ketemu kelompok apa? Ketua kelompok taninya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, tebak gue lagi ada di mana? Nih. Ini kawasan Desa Bantarsari ya, Bogor. Perkebunan ini. Nah, kita lagi ke sini lagi mau ngambil bibit ubi. Bibit ubi. Nah, bibit ubinya itu bibit ubi yang asalnya varietas dari Jepang gitu loh. Nah, kebetulan kita dapat donasi 300 pucuk ubi. 300 pucuk ubi yang kita mau coba tanam di lahan kita sendiri. Nah, lahan kita sendiri sebelumnya udah ditanemin sama taro gitu loh. Sama ubi taro. Nah, kita mau coba timpang sari gitu loh dengan ubinya gitu. Ya udah guys, ini kita perjalanan ke ini koordinator untuk petani-petani di sini untuk ambil bibitnya gitu ya. Kalau di sini sih kalau kita lihat ya kayaknya sih banyakan terong, jambu klutuk segala macam gitu. Ini udah Kayaknya sih seperti gitu. itu ada pupuk kambing. Ya, Bang Bre, sementara kita menuju ke ketua kelompok taninya. Ya. Nah, kita ke sana ya arahnya ya. Mau ngobrol apa? Oke, Bang Bre, yuk. Ini. Lo lihat ya. Tuh, sononya udah perumahan semua. Perumahan, tapi ada perkebunan gitu. Nah, sentra perkebunan. Sentra perkebunan ini kita lihatin. Oh. Jadi siapa sangka di dalam perumahan ada perkebunan gitu loh, atau kebalik. Perkebunannya udah dikelilingin sama perumahan gitu. Mungkin itu kali ya. Nah, ini kita lihat ubi-ubinya udah yang mulai ditanam. Nah, kita mau ngambil ubi ini, varietasnya dari Jepang gitu. Nah, kita mau coba tanam di tempat kita gitu. Nah, di sini juga selain ubi juga ada jeruk ya. Ada jeruk. Nah, itu juga ada jambu. Segala macam gitu. Namanya perkebunan pasti segala macamnya ditanam gitu di sini. Ya, kita mungkin tinggal menunggu waktu ya. Perkebunan ini bakal jadi perumahan. Maka itu inilah sebetulnya kesempatan terakhir kita nih. Terakhir kita. Ya, kesempatan kita melihat perkebunan gitu kan. Perkebunan yang ada di dalam perumahan. Ini lokasinya dekat banget sama Bandara Antang Sanjaya gitu. Lokasinya dekat banget. Jadi kita masuk memang dari Antang Sanjaya. Nah, ini juga nih tanaman-tanamannya. Ya, jambunya kecil-kecil ya. Aku juga nggak tahu nih jambu apa gitu, Bang Bre. Nah, itu juga udah mulai ada yang numbuh ya. Kayak terong-terong gitu. Mulai pengalaman baru kita nih. Jadi kita jangan jalan-jalan di kafe-kafe doang gitu, gaya nggak ya nggak. Nah, Bang Bre kan mungkin ya sudah ada sebagian orang yang udah pernah jalan-jalan kayak gini, tapi kan nggak semua orang gitu loh pernah jalan-jalan ke kebun buat lihat-lihat kayak gini. Nah, ini kemungkinan singkong, kalau jalan kayak gitu singkong. Tanamannya juga masih apa ya, kurang subur kalau menurut gue sih. Kurang subur tuh gimana ya, ya itu tanaman-tanaman itu kan butuh air ya, tapi kalau kita lihat di sini nggak ada saluran air sama sekali gitu. Jadi ya kayak gini-gini kan kurang seger gitu loh. Jambunya juga pada busuk-busuk gitu loh. Nah, jambu pada busuk-busuk, kita lihat ya. Pohonnya juga nggak kerawat, nggak ke pruning gitu loh. Masih kayak gini kan masih bisa kita pruning, masih bisa kita rapikan gitu. Ya cuman ya beginilah potret perkebunan di kita gitu ya. Kalau menurut gue sih ya pemerintah khususnya Departemen Pertanian atau pemerintah daerah ya harus perhatiin yang seperti gini gitu loh.
biarpun ini skalanya kecil, kalau mungkin dibikin pelatihan yang baik atau apa. Nah ini sih di sini ada kelompok taninya ya, dan diberikan fasilitas apa, varietas yang unggul gitu. Cuman ya aku nggak tahu apakah pemerintah udah ikut campur secara apa namanya, secara intensif di sini atau belum, kita nggak tahu ya. Nanti kita bicara sama ketua kelompok taninya, semoga dia bisa memberi potret sebenarnya gitu loh dari perkebunan ini gitu. Oke Bang Bre, ini gue lagi nunggu ini ya ketua kelompok tani. Mungkin kita bisa gali-gali sedikit gitu kan, apa yang mereka lakukan di sini, apakah hanya berkebun atau memang ada apa kegiatan lain gitu. Oke Bang Bre, kita tunggu ya. Tanamannya apa aja Pak yang di sini Pak yang dikembangin Pak? Di sini itu terutama itu di jambu Pak. Oh di jambu ya, jambu kristal gitu ya. Di jambu kristal di awal di tahun 2007 sampai sekarang. Ini awal pisan Pak ini. Ini yang awal pisan, yang awal sekali dari sini. Ya. Kalau luas lahannya berapa banyak Pak ini Pak? Berapa hektar untuk seluruhnya gitu kan? Untuk seluruh satu desa itu 60 hektar Pak. Oh 60 hektar ya, tapi udah dikelilingin sama perumahan gitu ya? Ya sekarang dilema sama rumah. Iya kan, pasti kan ya kita mungkin ngelihat kayak gini 5 tahunan kali ya, 5 tahun atau berapa? Ini desa ironis Pak, dinamakan desa jambu kristal tapi jambu kristalnya udah mulai nggak ada gitu. Pak Aher yang ngeresmiin ini. Pak Aher ya, tahun berapa ya Pak waktu itu? Tahun 2017. Oh 2017an ya. Kalau sekarang yang lagi diintensif tanam apa Pak selain jambu kristalnya Pak? Nah sekarang saya ada kerjasama dengan Jepang. Kemarin saya sounding ke Pak Lurah Bantarsari, kalau masih ada lahan saya mau ubikan semua. Silakan aja Pak Arba. Nah yang selalu itu saya sebuah program ke desa ini. Oh gitu ya. Tapi jambu kristalnya nggak bakal ditebang kan ya? Enggak kan, tetap berarti tumpang sari gitu ya sistemnya. Oh tumpang sarinya kayak gini ya. Nah kalau yang sekarang ini ya selain jambu kristal apa aja Pak yang dihasilkan Pak? Ya di sini mah mayoritas sayuran Pak. Oh sayurannya, terong kayak gitu-gitu. Kangkung bayam. Mayoritas kangkung bayam sini. Sehari lebih dari 25 mobil. Oh sehari 25 mobil. Ini pasar tradisional ya gitu. Ada juga sih yang pasar modernnya ada. Oh ada juga pasar modernnya gitu ya. Nah kalau kita balik lagi Pak ke yang kerjasama sama Jepang, itu dari 4 varietas itu yang udah menghasilkan yang mana Pak? Mulia sama Morosaki yang ungu itu Pak. Oh kayak taro gitu ya? Bilangnya bukan taro ya? Lain lagi, taro lain lagi. Lain lagi Pak. Morosaki itu daunnya yang cari susah kalau gitu. Iya, jadi iniin. Susah kalau dicari. Oh ini Morosaki. Ini udah waktunya panen belum Pak? Kalau Belum, ini dari ubi Pak. Oh masih itu ya? Saya bikin pembenihan Pak. Oh pembenihan. Oh tadi yang saya lewatin malah. Hah? Yang saya ngeliat nggak apa-apa dia? Nggak rusak ya? Kalau kemarin udah diambil. Jadi bibit awalnya tuh kayak gini Pak ya? Iya. Ini salah satu varietasnya gitu ya? Nah, Morosaki ada 3 TW gitu kan. Nah kalau ini 3 TW maksudnya? TW itu daunnya yang agak gede Pak. Oh tapi jenisnya sama ubinya? Nah, tapi lebih digemari Morosakinya Pak. Morosakinya ya? Karena dia punya kulit agak halus, kalau TW agak kasar. Agak kasar. Nah kalau yang ini mungkin varietas lebih unggul dibandingkan yang TW gitu ya? Nah kalau yang ini warnanya apa nih Pak? Ungu. Oh warnanya ungu, kayak taro berarti. Ungu ya. Tapi ini bukan sekelas taro ya Pak ya? Bukan. Bukan ya. Kalau taro beda lagi. Beda. Nah kalau waktu panen ini biasa dari waktu tanam sampai waktu panen 4 bulan ada. Di bawah 4 bulan 3 bulan setengah. Oh di bawah 4 bulan 3 bulan setengah ya. Oh. Nah ini kan salah satu ubinya. Ada varietas lain lagi katanya, ada ubi kuning atau ada apa? Ada ubi celembu. Oh ubi celembu tapi memang celembu ya, bukan yang Jepang ya.
Oh ini ubi cilembu ya? Dalamnya kuning. Oh gitu. Ini manis nih Pak ya? Manis. Kayak ubi madu ya? Nah, Kalau ini asli Indonesia atau Indonesia Pak. Indonesia asli ya? Sumedang, Sumedang. Oh Sumedang ya? Nah, Ini daunnya enak nih buat dilalap nih. Nah terus yang varietas dari Jepang lainnya Pak ada? mulia kayak gitu Pak tuh. Oh ini ada kayak gitu ya? Warnanya? Warna ubinya? Merah tapi dalamnya putih yang mana saya sini. Kita mau ditunjukin fotonya ya. Merah tapi dalamnya putih gitu ya. Nanti hasilnya ini apakah kayak gini? Tombel. Ini hasil panennya Pak ya? Waktu panen itu waktu cuci pencucian. Lebih cuci ya. Nah ini sudah ada konsumen khusus yang ngambil atau masih dijual? Kita udah kontrak sama PT Ondowoyang Mbak, Oh, yang di Cirebon. yang di Cirebon. Nah, Seminggu itu harus ada 100 ton. seminggu harus ada 100 ton gitu ya. Tapi untuk 100 ton itu lahan yang udah dipakai berapa hektar Pak luasnya? Saya nanam baru 25 hektar. 25 hektar. Tapi udah tercupupin buat 100 belum ya? Masih. Paling saya bisa seminggu 20 ton. Oh, seminggu bisa 20 ton ya. Tapi waktu antara jarak waktu tanam dan waktu panen tuh agak cepet sih Pak. Jadi mungkin masih bisa kejar-kejaran maksudnya. Ya, Di lahan sebelah sini mungkin sudah panen, sebelah sini menunggu panen, sebelah sini mulai tanam gitu ya. diestapitin aja Pak. Estafet aja ya. Kalau tumpang sarinya selain ubi Pak, kalau jambu ini apa lagi Pak? Talas Pak. Oh talas juga ya. Kalau talas juga termasuk cepet Pak ya? Talas 7 bulan. Oh 7 bulan malah ya. Kalau talas kalau saya nggak salah dia banyak ini Pak ya, banyak penyakitnya ya dibandingin ubi ya. Ya. Lebih sulit ya nanamnya ya. Nah kalau saya lihat Pak di sini pengairannya dari mana Pak? Apakah benar-benar Irigasi. Oh benar-benar irigasi ya? Irigasi bukan penyemprotan tapi disiram biasa gitu? Iya. Oh, Dibendung, masukin aja air ke. ke saluran-saluran ini? Ya. Jadi dia tidak disemprot gitu Pak ini? Kalau untuk pupuknya gimana Pak? Tadi saya lihat pupuk, kayak ada tumpukan pupuk-pupuk kandang gitu, Ya. bukan buat sini, bukan buat ubi. Bukan. Ubi nggak ada pemupukan Pak. Ubi nggak ada pemupukan sama sekali. Dia hanya berdasarkan nutrisi yang benar-benar ada di tanah Pak ya. Ya. Yang penting air cukup gitu ya, Air cukup. matahari cukup gitu ya. Kalau untuk tanaman lain Pak kayak jambu kristal Itu harus matahari benar-benar harus full, air harus juga ada. harus ada. Kalau jambu kristal mesti ada pupuk gitu ya, Wah, wajib. setiap triwulan Pak. Oh triwulan dipupukin pakai pupuk kandang atau pupuk buat Kandang sama kimia. Jadi memang kalau buat nanamnya sih ubi mungkin lebih gampang Pak ya, Lebih gampang. lebih gampang ya, hasilnya juga lebih cepat ya. Kalau boleh tahu sekilonya berapa Pak dia Pak? Kalau Ondowoyang nerimanya 4.000 sampai 5.000. 4.000 sampai 5.000. Tergantung ukuran atau memang dihitung dari Ukuran Pak. ukuran ya? Jadi ukurannya memang kita harus pisah gitu ya? Iya. Jadi kalau misalnya dia ukurannya berapa Pak biasanya diameternya atau panjangnya? 200 gram Pak paling kecil. Oh paling kecil harus 200 gram, tapi buat ukuran misalnya diameternya harus segini, panjangnya harus segini, nggak ada gitu ya? Lebih gede lebih bagus. Ada yang 1,3 kilo udah masuk senang. Hmm. Karena dia digiling buat tepung. Oh digiling buat tepung ya, tepung tapioka, bukan tapioka ya kalau ubi ya? Bukan. Tahu Ah. tuh tepungnya buat apa gitu kan. Ya pasti buat macam-macam ya kalau di Jepang ya. Nah kalau di sini ubi kita udah bicara tadi, kayaknya baru disebutin 2 deh Pak. Ubinya deh, ubi yang dari Jepang kan ada ubi yang kuning, yang tadi. Ada ubi mulia Mm-mm, di Jepang, mm-mm, Pinky Jepang, mm-mm. Murasaki Jepang, Yuma Jepang, Orizuma Jepang, hampir 9 macam di sini. Ubi 9 macam. Tapi saya yang bawa ke sini, ini semua indukan Pak nanti nih. Oh semua indukan tadi ya? Tanam ini buat indukan nih. Mm-mm. Baru maksudnya baru F1 ini. Untuk semua untuk yang baru 4 varietas Pak ya? Belum 9-9-nya ya? Belum. Anggota untuk kelompok tani sini berapa orang Pak? Apakah ini punya, maksudnya satu petani punya sekian hektar atau Di sini nggak paling luas, di sini 2.000 hektar, 2.000 meter paling luas. 2000 meter paling Karena luas? luas, habis sama perumahan. Perumahan ya, tadi saya bilang mungkin 5 tahun lagi kita udah nggak lihat ini gitu kan. Oh Ini juga kalau nggak saya tahan kan udah diambil Pak. Ini. iya, soalnya lokasinya juga bagus juga gitu kan, lokasinya bagus. Kayak dia kemarin nawar terakhir 700. Semeter ya? Nah, kata saya 1,5. Dia berani.
Wih, Tadi saya deg-degan bilang, kita nih. deg-degan kan. Udah 2,5 juta. Di mana sih Pak? Tadi nawarin Dalam hati gini. kan saya nggak ada niat jual kan Nggak ada gitu. niat jual, nggak tahu tiba-tiba dia berani Dia ya. berani. Nanti dia bikin perumahan, Hmm. tuh harganya bisa berkali-kali lipat kan untuk kayak kan. Ya kita ya mungkin nggak sampai 5 tahun, setahun juga udah Nah, hilang gitu kan. Oke. Nah untuk ini Pak, untuk anggota ininya petaninya berapa orang? saya anggota kelompok tani saya itu 59 orang. Oh 59 orang. Semuanya hampir pemilik tanah Pak ya? Iya. Semuanya pemilik. Dan itu apakah tergantung apakah memang benar-benar petani atau petani dia ada kerja lain tapi punya lahan terus Itu asli pure petani Pak. asli pure petani ya? Nah untuk bantuan dari pemerintah ada nggak Pak? Alhamdulillah banyak Pak. Banyak ya Termasuk alhamdulillah. mesin. Oh mesin ya? Tuh, Ini dari bantuan. depan. Oh itu mesin habisin apa? Wing. Wing. Ini mesin sakra baja sama Roda kayak- 3 dapat roda 3. tiga dapat 3 ya. Saya sekarang lagi ngusulin roda 4 Pak. Buat angkut itu ya, buat angkut. Traktor, maksudnya traktor atau mobil nih Pak? Mobil Pak. Oh mobil ya. Nah Kalau kalau traktor yang buat di sawah, buat apa bajak padi Mm-mm. dapat 2. Alhamdulillah. Desal Itu- main desal. Oh diesel ya. Kalau buat bantuan nih dari Departemen Pertanian atau dari pemerintah daerah Pak paling banyak? Pertanian Pak. Oh Departemen Pertanian ya. Kalau dari pemerintah daerah apakah ada Pak? Belum ya. Paling kita ada reward dari BRI. Oh dari BRI ya, karena buat UMKM Pak ya. Nah, karena kita giring nasabah Banyak dari sini ke BRI gitu ya. Apa ya? Kalau selain sini ada rencana Pak, selain ubi ini kan ubi dari 9 varietas baru 4 varietas. Selain ubi kira-kira ada rencana nanam apa lagi Pak? Di sini yang cocok buat daerah sini kan kalau nggak salah ini termasuk daerah dataran rendah Pak ya? ya rendah. Nah, 200 ya. 200-an kan. DPM. Bila selain itu ya paling tanaman-tanaman seperti umbi-umbian sama sayuran paling cocok Pak ya? Ya, sayuran juga Nggak nggak cocok. nggak cocok ya. Kalau saya lihat sih tadi banyakan terong Pak ya. Di sini mayoritas terong. Oh mayoritas terong, baik terong hijau apa terong kecil-kecil, terong yang walaupun kayak gitu Pak ya. Kemarin saya nanam terong di daerah Parakan Salak, terong Jepang. Jadi mau dibawa ke sini, di sini ternyata cocok. Oh cocok gitu ya. Nah, Kalau timun di sini timun cocok Jepang banget. cocok banget ya. Kalau memang itu ya timun Jepang kan bentuknya bagus gitu kan. Oke, apalagi yang mau saya tanyain? Bantuan udah ada. Kalau penyuluhan ada Pak sering. Ada sering. Kemarin baru berapa hari di rumah. Oh penyuluhan dari Departemen Pertanian gitu ya. Itu kebetulan kelompok kita aktif. Aktif Pak ya kebetulan. Setiap kita pengajuan langsung diterima karena kita memang seminggu sekali di hari Jumat ada pertemuan para petani. Kumpul para petani ya. Oke, ada satu lagi nih Pak yang menarik nih Pak. Kan tadi bantuan alat dari pemerintah udah, bantuan penyuluhan pendidikan udah. Bantuan biaya nih Pak, kira-kira Pak. Udah ada belum Pak? Belum ada gitu ya. Dari BRI pun masih bentuk reward Pak ya, bukan Ya biaya. paling di ini doang Pak. Kur. Oh kur ya, bukan biaya modal gitu, modal tanam gitu belum Nah ya. di sini permasalahannya itu petani itu terbentur modal. Iya, pasti Tapi salah satunya. kalau anggapan saya itu hanya dibuat-buat aja Pak. Iya rata-rata kan. Kebanyakan yang dimodalin juga gak bener. Dapat modal beli motor Pak ya. Kemarin kita ketemuan sama Pak Ilham Habibi Mm-mm. di itu di mana? Di Parung. Mm-mm. Apa kendala petani Pak Arba? Saya jawab modal. Wah, udah nggak ada petani. Iya, oke. Itu sebetulnya klasik Pak ya, tapi dibilang klasik maksudnya oke lah, semua pasti butuh modal buat tapi kan sekarang gimana caranya mengembalikan modal? Mengembalikan modal itu kan dari hasil taninya kan Ya. gitu kan. Nah, apakah dia pakai modalnya buat benar-benar untuk modal tanam atau pengelolaan tanah? Kan kadang-kadang kan modal itu suka meleset Pak. Ya, Benar Pak ya. Betul. Paling tidak gini, kalau mau dimodalin itu BRI juga apa namanya kur. Tapi kur ini harus secara yanen Pak. Oh. Bayar setelah panen gitu. Oh dibayarnya secara panen gitu. Jadi ada panen. Itu maksudnya bayar cicilannya atau? Cicilannya. Oh cicilannya jadi Misalkan panen gini, dibayar kita, gitu ya? misalkan kita ini dulu saya program BRI nih. Per pohon 50.000. Oh per pohon 50. Oh yang jambu kristal. Saya ngambil itu 15 juta karena ya. 1 tahun saya nggak ada karena jambunya belum kepanen. Betul, kan belum kalau jambu kristal seingat saya 2 tahun baru bisa Pak ya? Ya, di tahun kedua. Jambu itu baru mulai ya, Baru dikit-dikit mulai, ya. dikit-dikit. Udah belajar apa? Belajar berbuah dia ya. Terus ada satu lagi nih Pak. Kira-kira tertarik ya Pak? Ada nggak sih selain jambu kristal dari jenis jambu-jambuan yang bisa istilahnya bukan menggantikan gitu Pak, menambahkan penghasilan dari sini ada nggak Pak? Yang bisa jadi misalkan
kayak ada jambu bol itu mungkin jambu apa sih bilangnya, jambu bol atau Jamaika itu. Jamaikan ya. Tapi kan tuh agak lambat ya. Lama. Kalau jambu merah gimana Pak prospeknya? Susah juga. Prospek di sini awalnya jambu merah Pak. Oh awal malah jambu merah. Jambu merah itu di level harga Rp1.000. Oh Rp1.000 ya. Saya Tapi bawa tahun 2007 Futsal dengan kerjasama dengan TIPB dengan harga 15.000. 15.000 satu pucuk agak ya. Satu pohon. Satu enggak apa itunya apa Hasilnya? jambunya. Oh jambunya, hasil jambunya. Tapi dibanding jambu kristal lebih bagus prospeknya, makanya diganti sama jambu kristal gitu Pak. Ternyata jambu kristalnya turun, jadi turun semua gitu Pak ya. Oke. Nah untuk yang 5 varietas lagi kapan rencana Pak Ambar masukin? Mungkin saya ingin membuktikan ini yang ini dulu yang udah ada. Oh yang udah ada dulu kan 4 varietas ini ya. Nah kalau yang kira-kira Bapak prediksi nih Pak, kira-kira dari 4 varietas ini yang paling unggul yang mana nih Pak? Untuk dari segi maksudnya dari segi waktu tanamnya, ketahanan penyakitnya, terus dari segi harga yang itu Pak, yang mulia atau apa? Kalau mulia pabrik ngambil. Tapi buat petani nggak ada sampingan. Misalnya kan kalau mulia tuh dibayarnya dua minggu sekali Pak. Oh 2 minggu sekali ya? Ada pembayaran. Tapi itu tergantung petani ya. Tapi kalau Pinky selain masuk ke mulia, pasaran lain juga ada gitu loh. Itu kan dia tontonan juga. Oh tontonan gitu kan. gitu. Misalkan pada kemarin kan saya kirim ke Cianjur, ke Cirebon, ke Kuningan. Saya minta Pinky-nya 2 ton gitu. Ya Nah kan kalau daripada ini kan cash Pak. ya cash ya, cash dibandingin daripada kita dibayar kredit, mendingan kita dibayar cash ya. Nah kalau Pinky itu kegunaannya buat apa? Kan biasa kan kita ada selain yang tadi namanya susah banget tuh, yang pertama nih Bapak tunjukin, Komatsu apa? Morosaki. Nah Morosaki itu kan dibikin tepung. Kalau yang kuning itu apakah Tepung juga Pak. Tepung juga. Tapi kalau yang Pinky mungkin bisa diolah jadi keripik itu kali Pak. Keripik bisa. Oh keripik ya, karena Ya kan- ubinya agak padat, keras ubinya. Oh jadi pada untuk dibikin keripik lebih cocok dibanding yang lain. Campuran goreng bawang. Oh, Misalkan bawangnya sekilo, tapi dia dihancurin dalam bentuk tepung gitu. dia diserut. Oh, ikut diserut bareng sama bawang gitu ya. Kan bukan bawang murni sekarang, kurang bawang. Ya udah campur karena ada kalau bawang murni ya harganya nggak mungkin segitu gitu Iya. ya. Kan sekarang banyak juga dicampur tepung. Nah, ternyata baru tahu juga bahwa ada ubi yang dimasukin Yang di modal situ. abon, dagingnya aja udah 150. Mas abonnya sekilo berapanya? Oh, kan. Ternyata campurannya itu nangka, Oh, iya suka dimasukin gitu. pisang ya. jantung. Oh. Jantung pisang. Jantung pisang. Biasa sih kalau abon sih jantung pisang sih Iya, yang jantung kita pisang. tahu kan paling sering karena bentuknya juga agak mirip gitu kan. Kalau dari segi rasa, kalau menurut Bapak rasa, misalnya kita anggaplah Pak, kita orang awam kita rebus, lebih enak yang mana Pak? Mulia, Mulia atau lebih enak? Manis. Lebih manis ya. kayak cilembu gitu. Oke cilembu ya. Cuman kalau cilembu kan jarang kalau direbus, dia biasanya dibakar gitu Pak ya. Bakar. Cilembu juga saingan kalau saat ini cilembu tuh paling tinggi harga Pak. Oh, Cuma tonase nggak ngangkat, nggak ngangkat karena dia waktu panen lebih lambat gitu ya. lebih lambat. Misalkan kalau mulia 1.000 meter dapat 2 ton. Tapi kalau cilembu paling 4 kintal 5 kintal 500 kilo. Jauh Pak. Dan itu pun juga waktu panen juga lebih lambat ya. Lebih lama. Itu apakah memang tidak ada Pak untuk pengembangannya ubi cilembu Pak? Nggak ada ya. Jadi Udah orang varietas paling unggul tuh itu ya Pak sekarang saat ini gitu ya. mau dikembangkan juga petani pada mau, karena petani mah meskipun murah tapi asal dapat banyak aja gitu Iya, kan. asal dapat banyak ya, dapat banyak juga udah ada ininya kan Udah euforianya udah lain cerita. Wah, dapatnya banyak tuh harganya Iya, juga. betul. Yang bagus tuh dapatnya banyak, harganya bagus. Nah, itu dia gitu. maunya kayak begitu kan semua bener. ya. Nah, kalau kita lihat kan di sini daun-daun ini kan kayaknya bagus buat pakan ternak nih Pak. Nggak dimanfaatin Kak setelah panen. Setelah panen apakah daun ini dibuang atau apa ini? Dibikin turn ke Pak. Oh, memang ada yang nampung ya buat pakan ternak. Gitu ya. Pada diambil misalkan kita mau kali besok ada orang-orang itu, ini ambil tuh diambil bersih, Diambil, kita nggak ya. usah babat lagi. Nggak usah buat dia ngambilin gitu, asal jangan ngambil ubi kita gitu kan ya. Karena di pasar sendiri, seingat saya ada daun-daun ubi Ada. ini kan juga dipakai kan, Dipakai, dimakan, ada yang kan. dijualin juga ada. Kalau ubi lokal nggak ditanam Pak di sini. Kebetulan kita Maxindo itu ada kontrak, ada Lasbok, ada AC lokal, Lasbok lokal, ada Yugito lokal. Itu berapa hektar Pak tanam itu ubi yang lokal itu? Hampir di sini keseluruhan petani itu hampir 30 hektar. Oh 30 hektaran ada ya. Tapi itu untuk pasar masih kalah bagus sama yang varietas dari Jepang itu Pak. Kan pasar ini harganya fluktuatif ya Pak, naik turun ya. Karena kita dengan PT Ondoyong kan
Harganya stabil Pak. Harus stabil gitu ya. Harganya segini aja pokoknya asal lo bisa penuhin kuota gitu ya. Iya betul Pak. Untuk pembayarannya dia cash juga atau masih kredit Pak kalau yang Apanya? kerjasama ini yang Jepang ini? Saya pure kasih bibitnya aja Pak. Oh di abah bibit, jadi kita kayak bagi hasil gitu Pak ya, Iya. sistemnya. Jadi dia kasih kita bibit, kita tanam, hasilnya kayak gimana, tinggal kita bagi gitu Pak ya. Ya, enggak gini. Nah, saya mau nanam waktu itu. Dia suruh beli sama dia. Oke, saya beli. Tapi saya ulik lagi, akhirnya kita dengan beli 14 juta per hektar. Sekarang kita nggak beli lagi karena kita udah bisa bikin bibit. Oh udah bisa bikin bibit, benar. Kayak gini nih. Ini udah bisa bikin bibit. Nah kalau bikin bibit itu dibikin tunas-tunas yang kecil-kecil itu dipotong baru ditambah ya, bukan satu ubi full kan? Bukan Bukan kan, jadi kayak kalau saya ini. berarti tunas-tunas ini Pak yang diambil ya? Ini Ya. Pak ya, tunas-tunas ini yang dipotong gitu ya? Iya, yang ini Pak. Oh malah ininya ya? Ini kan ini tunas baru, saya panjang segini. Bikin 3 pemotongan atau 2 pemotongan. Jadi diambil yang Kayak yang gini. ada akarnya? Iya. Oh yang ada akarnya gini. Ini ditanam langsung Pak, stek Tanam berarti langsung, sisirnya Pak stek. ya? Nah Saya stek beli- nanti Saya akar beli segini 400 nih dari si Indowo yang dulu gitu segini 400 rupiah gitu ya? 4 bulan yang lalu. Terus sekarang Alhamdulillah sih, sekarang udah bisa mencukupi 10 hektar. ini kalau misalnya kita tanam 100 ini numbuh nggak Pak? Numbuh, Pak. Numbuh ya? Insya Allah asal, numbuh, Pak. asal air ya? Asal air. Asal air sama tanahnya nggak terlalu padat gitu ya? Iya. Biarpun akarnya nggak ke bawah itu Iya, masih nanti bisa? ada ini Pak. Oh dari ujung dari sisi sini ya? Nah, Sisi. jadi setiap penanaman itu seharusnya 3 buku Pak. Oh 3 buku ya? 1, 2, 3. Ini yang jadi ubi di sini yang. Yang jadi ubinya di sisi-sisi sini gitu? Nanamnya kan gini. Oh nanamin, oh ditekuk Nah, nanamin. kalau mau didiriin juga bagus. Oh. Kalau mau didiriin, cuma buah betinnya itu paling 2, 3, tapi gede-gede. Oh besar-besar. Nah, ini kita tergantung kita mau ambil pasar mana nih. Mm. Kalau pasar swalayan, kan nggak senang yang gede. Iya senangnya Paling kecil. 400 gram paling gede. Mm. Diginiin Pak. Oh jadi numbuhnya nanti di Nah, sisi sini sini. 1, 2, 3, 4. Jadi banyak. Banyak sini. gitu ya sininya gitu ya. Hmm. Nah untuk jarak tanam Pak kalau model begini sama 20, berdiri beda-beda. Oh ada 20 sejengkal senti, gitu. ah, 20 sini. cm. Biarpun berdiri juga sama. Sama. Biarpun berdiri juga sama gitu ya. Jadi memang untuk satu lahan seperti ini aja bisa banyak Pak sebetulnya. 1 hektar itu 40.000 stek Pak. 40.000 stek 1 hektar. 40.000 stek. Satu steknya sekilo. Satu steknya bisa sekilo Jadi hasilnya. 40 ton. Itu jangan ngambil 40 ton. Taruh tuh yang nggak berbuah atau di bawah tonase 35.000 aja. 35.000. Jadi 35 ton. 35 ton gitu. Kali 4.000 aja standarnya itu. Kita tahu. RAB nanam ubi 1 hektar itu 30 juta Pak. Oh 30 juta ya. Itu udah mewah. 30 Udah mewah boleh 30 juta. Udah Saya mewah. saya kerjakan sendiri 20 juta Pak. Oh 20 juta ya. Bisa mangkas. Iya bisa mangkas biaya ya, biaya segala macam ya. Apalagi kalau pakai alat ini. Tapi Betul. ini udah dibilang lambat sama saya nih. Alat ini udah Nah, termasuk saya beli berapa? yang gede Pak, yang 55 juta. Oh 50 itu bantuan pemerintah atau? Bukan itu saya beli Pak. Enggak, Oh. karena saya gerak cepat. Harus reimburse Pak sama itu Pak, sama Departemen Pertanian Pak, reimburse nih. Saya duduk bareng sama si Pak Yasir Limpo, serang 3 hari ditangkap. Astagfirullahaladzim. Waktu itu saya kayak pakai gini. Oh dia ini alhamdulillah. Ini 1 hektar 3 hari Pak. Ini alat yang rencana mau dibeli nih sama kelompok di sini. Itu 55 juta itu. Harus seperti ini Pak sebetulnya ya. Ada lagi yang bagus. Yang 1 hektar 1 hari. Oh yang lebih besar, tapi dengan posisi lahan seperti ini apakah masih bisa Pak itu dilewatin? Kan ini kan rapat banget sama jambu kristal nih Pak. Ya. Enggak bisa Pak. Ini, Pak. Bukan yang di sini berarti ya? Bukan. Kalau jambu kristal ini buat duduk-duduk aja nyantai gitu Pak. Iya. Justru jambu pisau kayak gini nih. Harus yang kecil ini ya. Iya. Ini alat-alat dari bantuan pemerintah. Ini juga mesin bajak tapi ternyata masih kurang efektif gitu loh untuk proses tanahnya gitu loh, karena tanahnya kan lumayan luas dan butuh alat lebih banyak gitu. Kenapa? Ya nggak apa-apa, tadi bagi dua. Ini kalau kita lihat kan ini alatnya yang rencana mau dibeli sama pemerintah ini alatnya. Besar banget ya. Jadi bisa kita tuh
Ini 400 juta Pak. 450 juta. 400. 400 juta. Lagi bikin guludan. Bisa angkat di telepon Pak ya. Pak, jadi untuk kedepannya gimana nih Pak Kota Bogor nih Pak? 5 bulan ke depan akan dijadikan kota ubi karena kita udah bergabung sama PT MBI, Dinas Pertanian Pusat dan PBNU yang akan mendandangi. Oh, mendanai, alhamdulillah. Itu bukan hanya di sini kan Pak, di tempat-tempat lain juga. Di Kota Bogor aja. Sekota Bogor aja ya. Oh, ini masuk ke Kota Bogor Pak soalnya ya. Karena kita kemarin rapat di Botanik itu di PB itu untuk mengubikan Kota Bogor. Berarti ini termasuk ikut programnya gitu. Karena kalau PT Ondowo yang ini kebutuhannya emang banyak banget Pak. Banyak banget ya Nah, sebetulnya. sehari bisa kita kirim 60 ton. Oh, 60 ton ya. Itu harus 60 ton aja harus menyala berapa hektar itu. Iya, harus berapa. Hanya kita kemarin sama Ibu Maya tuh dosen dari IPB ya. Oh, kesini udah sempat kesini sering Pak konsennya. Ini besok hari Rabu nih ada ketemuan para petani dari Jakarta yang mau pensiun 36 orang di sini. Mau belajar ini nih. Oh, maksudnya karyawan-karyawan yang pensiun. Yang mau pensiun gitu. Oh, yang mau pensiun dia akan belajar ke sini untuk tanam ubi. Nanam Tapi ubi, mereka nanam sendiri jamu, nanam apa gitu lah. Oh, tapi mereka sendiri udah punya lahan tersendiri gitu. Di Bogor sendiri atau di tempat lain gitu? Tersebar Pak, ada yang Jakarta, ada yang di Bekasi gitu kan. Jadi di sini selain itu juga jadi tempat kayak pembelajaran gitu Ya, Pak ya. saya bikin diklat-diklat kecil-kecilan Pak ya. Oke. Pak, ini takut nggak cukup nih durasinya udah hampir setengah jam. Pak nanya nih Pak, terakhir nih Pak, harapannya apa nih Pak dengan adanya bantuan pemerintah segala macam kayak Pak, ada yang tadi Bapak bilang mau dibikin kota ubi Pak buat kesejahteraan petani Pak, kira-kira apa Pak? Ya itu kalau secara itunya mah paling mengenai permodalan, permudah ke banknya aja gitu. Permudah ke bank itu ya. Biasanya permodalan itu kan petani bukan nggak mau bayar. Cuma petani kalau dihadapin ke bank tuh kayaknya malas, harus ada ini. Betul. Udah disurvei, tunggu 2 minggu 3 minggu, belum nggak ada tindak lanjutannya lagi. Jadi kayak prosedurnya sulit gitu, kayak sulit. dipersulit gitu loh. Oh, Jadi cenderung ke pinjaman online itu. Oh, jadi ojol gitu Jadi loh. ojol. Itu aja. Tuh buat Malah lebih baik ke bank kan gitu. Betul, Udah betul, jelas. betul. Ada nilainya kalau ke bank yang saya rasakan gitu. Betul. Dari saya dipinjam 15 juta sampai sekarang dianggap 400. Iya, jadi 400. Nah, saya ngambil 100 nggak di CC. Pak Arba bukan kalau 100 saya nggak bakalan kasih. Kalau sekelas Pak Arba sudah atas 100. Oke. Ya buat apa saya butuhnya 100? Butuhnya 100 tuh. Jadi yang mohon untuk pemerintah nih, mungkin ada yang dengar gitu dari Departemen Pertanian, dari Kota Bogornya, nih keluhan dari petani nih masalah permodalan. Tolong dipermudah, tapi diawasin juga pemakaiannya, dananya gitu loh. Ya mungkin diatur diatur tahapan-tahapannya gitu ya. Mungkin ada 3 tahap, misalnya tahap awal untuk tanam, terus tahap kedua buat pemeliharaan, tahap ketiga buat buat menuju ke panen gitu loh. Harusnya sih dibikin seperti itu. Jadi tadi seperti Bapak bilang, daftar sekarang, 2 minggu kemudian ada pertanyaan nggak taunya malah hilang itu aja. Nah, seperti itu Pak ya. Ya oke. Pak, sementara itu dulu, terima kasih banyak. Semoga sukses Pak ya. Amin. Pak, ya. Amin. Oke Bang Bre, itu tadi hasil wawancara kita sedikit ya sama kepala kelompok tani di desa apa Kevin namanya? Desa Bantarsari. Nah, beliau ini mengkoordinasi seluruh petani di sini. Tadi mungkin lo udah bisa tahu ada berapa lokasinya, ada apa yang mau ditanam di sini gitu loh. Dan gue juga dapat oleh-oleh nih Bang Bre. Ini oleh-oleh untuk media tanam untuk cangkok. Nah, kita mau coba nih cangkok ini di pohon beringin kita yang udah gede bener itu. Nah, kita mau cangkok. Nah, ya mungkin ada Bang Bre yang memang maksudnya ada di bidang sini, maksudnya dari segi pemerintahan atau dari pertanian yang sudah mendengar keluh kesah dari petani, terutama masalah permodalan ya. Permodalan itu sepertinya sulit sekali gitu loh, sepertinya sulit sekali. Diproses oleh bank, oke, dicek, tiba-tiba tidak ada kelanjutan. Dan mirisnya untuk permodalan ini mereka menggantungkan dari ojol gitu. Bukan dari ojol, dari pinjol. Sorry, ojol mah ojek online, pinjol nah bener. Nah, dari situlah kan lo tahu sendiri, pinjol itu kan bunganya besar banget gitu loh. Masa pemerintah apa-apa tidak membantu gitu loh. Harusnya sih memang harus ada bank, kalau menurut gua bank yang khusus untuk petani gitu loh.
untuk petani perkebunan gitu loh, khusus dia. Jadi tidak mempersulit gitu loh. Seperti ya alhamdulillah tadi ada BRI, ada reward gitu kan. Cuman kan untuk petaninya kan juga tidak ada yang khusus gitu loh. Jadi kayak dipersulit gitu loh mereka mendapatkan modal gitu. Nah, untuk alat modal itu kan macam-macam, modal kerja ya otomatis beli alat, modal pupuk, modal tanam, bibit segala macam itu kan banyak gitu loh. Ya kalau menurut gue sih kalau misalnya sekiranya bank-bank ini takut uangnya tidak kembali, ya harusnya sih memang ya selain diberi pinjaman, petani juga diberikan satu sistem gitu. Sistemnya itu ya mungkin pada saat dia mau tanam dikasih berapa persen, pada saat dia sudah masuk mulai proses buat bukan penanaman ya, maksudnya proses buat untuk masuk ke tahap panen itu kan mesti ada proses. Jadi sepertinya harus kayak mungkin 3 tahap gitu loh untuk pemberian modalnya gitu. Nggak tahu ini sih, ya mungkin ada orang perbankan yang lebih ngerti untuk masalah yang ini, ya mungkin perbankan dan Departemen Pertanian harus memikirkan gitu loh. Nah ini juga lahan-lahan seperti ini harus dijaga ini kan, sebentar lagi ini bakal jadi perumahan gitu loh. Desa Bantarsari ini sebentar lagi akan jadi komplek Bantarsari gitu loh. Miris gitu loh, miris. Jadi ya di dalam kota Bogor ternyata ada perkebunan gitu loh, dan sebentar lagi mungkin akan hilang gitu, akan jadi komplek perumahan. Tanah di sini dari 750.000 akhirnya ditawarkan 1.500.000. Mau bayangin, itu naik 2 kali lipat. Ditawarkan 2.500.000 dari 1.500.000, sorry, dari 1.500.000 dari 750.000 ke 1.500.000 ke 2.500.000. Developer berani, bayangin coba, hilang sebentar lagi ini perkebunan. Oke Bang Bri, sebentar itu dulu. Semoga wawancara kita terhadap ke Pak Akbar kelompok tani di Bantarsari ini berguna ya. Dan kalau kalian juga sempat-sempatnya mau lihat perkebunan gitu di Kota Bogor, datang ke sini. Oke, sekian dulu Bang Bri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.